Halo teman-teman, selamat datang pada video kita, tugas video komunikasi lintas budaya. Dan kita kali ini berada di salah satu kelenteng yang bernama Fukling Miao, yang alamatnya berada di Jalan Brigjen Katamso nomor 3 Prawiro Dirdan, Kecamatan Gondonganan, Kota Yogyakarta. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama aku Muhammad Zaki Al-Faiz dan rekan saya ada Winareka Cuna Martin dan beserta teman-teman semua yang membersamai kami pada video sebenarnya podcast pada hari ini ya, ingin mengenal lebih jauh tentang kelenteng begitu ya, dan bagaimana budaya Konghucu itu sendiri. Nah teman-teman, kali ini kita juga ada narasumber yang berada di salah satu kelenteng Fukling Miao ini. Mungkin boleh perkenalan Mas? Jadi nama saya Willy Hermanto. Saya di sini sebagai volunteer sekaligus admin media sosial. Ini masih berkaitan sekali Mas dengan ilmu komunikasi begitu kan, admin media sosial ya. Iya. Oke Mas, untuk mengawali kita dari sesi kayak tanya jawab lah, podcast ya, kita sharing gitu kan. Ini Mas, terkait tadi tentang bangun suatu hubungan. Ini kalau Mas Willy kan di bagian media sosial kan, itu apakah ada sih Mas cara tertentu untuk membangun atau memelihara hubungan baik dengan orang maupun dari budaya yang lain juga Mas? Ini dari segi media dulu aja ya. Kalau segi media, ya, pelajari dulu kamu tuh media apa, kayak topiknya apa. Kayak ini kan beribadah. Pendekatannya aku pasti milih-milih juga. Kebanyakan sih akhir-akhir ini lebih ke sama tempat ibadah juga. Kalau ke tempat ibadah yang lain itu kemarin tuh ada anak-anak dari Gus Durian yang datang. Gus Durian Ya. itu Sahabat Gus Dur namanya. oh alah, baru tahu saya Mas. Baru tahu Ada. Gus Durian ternyata. Gus Durian. Saya tahu. Ini Mas, kalau kemarin tuh sempat kita kayak mempelajari dikit ya tentang kayak hubungannya itu katanya Konghucu mengajarkan pentingnya gong juga Mas. Ini kalau salah bisa dibenarkan ya? Iya. Ini mengajarkan pentingnya gong atau kerjasama dan keharmonisan. Apakah itu benar Mas? Iya. Dibenarkan? Iya bisa. Memang begitu. Berarti gong tadi terkait dengan kerjasama, iya. Iya. Keharmonisan. Nah, Mas kan ada kepengurusan yang Mas juga gabung di dalam media itu ya Mas ya. Itu ada mungkin dengan komunikasi lebih lanjut dengan kelenteng-kelenteng yang lain, ada komunitas-komunitasnya atau bagaimana Mas? Ada sebenarnya. Ada ya. Ini kan kelenteng itu kan ada dewanya, ada dewa tuan rumahnya. Itu tiap kelenteng kan beda-beda. Iya. Jadi itu juga mereka tuh juga mencatat ulang tahunnya kapan, hari lahirnya, hari kebesarannya. Jadi biasanya ada acara. Dan itu tiap kelenteng akan saling mengundang. Oke. Kalau di sini sebenarnya udah semenjak Covid udah jarang sebenarnya. Paling Imlek doang yang ramai di sini. Oh iya. Terus mengenai dengan adanya misal kita welcome seperti ini kan bentuk keharmonisan dari Kak Willy sama pengurus kelenteng yang lain. Itu bagaimana menanggapi keharmonisan terhadap hal-hal seperti ini Mas? Ini kan berbaurnya dengan komunikasi dan sosial juga kan? Iya. Kan tidak semua orang tahu Konghucu itu apa, kelenteng itu fungsinya gimana secara spesifik. Jadi tiap kelenteng itu sebenarnya ada beberapa orang yang ditugaskan untuk mengajarkan hal-hal seperti itu. Bisa dia akan diajari. Iya. Berarti salah satu bentuk Kak Willy juga ya, untuk membantu kita mengenal lebih jauh dengan. Kan intinya harmoni. Tidak semua orang tuh bisa dalam hal ritual. Tidak semua orang juga bisa hal administrasi. Jadi ya saling kerjasama. Justru malah ini mengenal lebih jauh tentang sejarah begitu ya Mas ya. Ini kan kaitannya dengan sejarah kan. Aku ada satu lagi nih. Bagaimana sih Mas dari ajaran Konghucu sendiri, termasuk Kak Willy itu menerapkan di kehidupan sehari-hari itu pandangan atau menghargai dari budaya yang lain itu seperti apa Mas? Kalau budaya lain ya tadi kan sempat singgungan harmoni. Harmoni dan Sebenarnya kita tidak boleh memaksakan apa yang kita percaya itu ke orang lain. Keyakinan kita tuh jangan dipaksakan ke orang lain. Terus apakah ada nilai-nilai yang berkaitan dengan ajaran Konghucu ini diterapkan di komunikasi pada sehari-hari Mas? Mungkin Mas Willy sendiri juga menerapkannya dari ajaran Konghucu itu.
nilai-nilainya yang berkaitan dengan komunikasi begitu. Ya kalau jadi Konghucu tuh ada 5 ajaran penting. Yen itu realisasi, terus Li itu patuh ke orang tua, terus Yi itu menjunjung tinggi kebenaran dan hukum, terus ada Ci itu kebijaksanaan, yang terakhir itu Si itu semacam kesetiaan. Jadi kalau kita berbaik ke ada orang lain yang berbuat baik ke kita juga harus balas kebaikan. Iya. Bagaimana Mas mengenai pandangan dari Mas Willy sendiri dan mungkin mewakili dari penganut dari Konghucu ya Mas ya, terhadap pentingnya keharmonisan dalam interaksi sosial di masyarakat begitu Mas? Ya kan kita tuh pasti hidup bermasyarakat, tidak mungkin hidup di hutan sendirian. Jadi ya Iya, betul. menjaga keharmonisan antar masyarakat itu sangat penting. Ya. Oke. Berarti intinya saling menghormati Iya, begitu karena ya Mas? Konghucu tuh hidup di era dinasti Zhou akhir. Ketika dinasti Zhou itu mulai turun dan masyarakat Tiongkok waktu itu kacau. Jadi Konghucu itu kan ahli filsafat. Jadi dia menulis buku-bukunya itu tentang cara menjaga kedamaian. Nah ini Mas, selanjutnya untuk pengalaman Mas Willy sendiri, apakah ada tantangan khusus yang Mas Willy hadapi saat berkomunikasi dengan orang yang latar budayanya itu berbeda Mas? Dan mungkin apa Mas Willy itu caranya itu cara mengatasinya itu bagaimana itu? Ya aku paling tidak terlalu banyak bicara. Aku lebih banyak mendengarkan. Supaya kayak sambil mengamati orang ini seperti apa. Orang ini kebiasaannya bagaimana dan apa yang bisa membuat dia tersinggung. Berarti Kayak bahasa Jawa. Karena di tempat saya bahasa Jawa tuh paling ya bahasa kasarnya doang. oh, Asu jancu kan gak mungkin saya mengucapkan hal-hal iya, masih kasar seperti itu gitu di ya. sini. Mengenai dengan pengalaman juga nih Mas Willy, adakah yang menjadi tantangan khusus dalam menghadapi komunikasi dengan latar belakang budaya yang berbeda, misalnya dengan hal-hal yang berkaitan di Jogja terus atau misal Mas Willy yang temui di Riau ya Mas ya? Iya. Itu bagaimana Mas dalam melihat dunia komunikasi terus kaitannya dengan ajaran dari Konghucu itu, menerapkannya bagaimana? Ada nilai kontekstual apa sih konsep di situ Kalau yang coba diaplikasikan begitu? kan undang-undang daerah Riau dengan Jogja itu beda. Jadi saya harus membiasakan. Jadi ketika saya ingin ke Jogja, saya tuh sempat mencari tahu kebiasaan orang Jogja itu apa undang-undang daerahnya. Ya. Peraturannya sedikit berbeda, ada yang berbeda. Terus mengenai dengan konsep tadi ritual protokol kalau nggak salah Mas ya, Iya, artinya. protokol. Berarti dalam ajaran Konghucu itu mempengaruhi etiket komunikasi dengan Mas Willy sendiri atau bagaimana Mas? Jadi maksudnya menjadi pedoman untuk Mas Willy tetap beretika ketika di masyarakat dalam berkomunikasi, itu sesuai dengan ajaran dan protokol ini, ritual protokol ini. Itu. Iya, ada yang sesuai, ada yang tidak sebenarnya. Kan zaman akan berubah. Jadi kita harus mengikuti perubahan zaman itu. Yang kayak beberapa ritual itu sebenarnya ada yang tidak udah mulai sesuai dengan perubahan zaman itu. Itu sebaiknya tinggalkan saja. Tapi tidak menghilangkan esensi dari diajar Konghucu itu sendiri. Oke, berarti tetap mengikuti kemajuan zaman ya begitu Mas ya. Berarti kalau misalnya ada teknologi, kita tetap mengikuti arah teknologi. Oke, Mas Willy, terima kasih tadi sudah mengajak saya dan Jaki keliling gitu ya untuk mengetahui lah maksudnya sejarah-sejarahnya kan saya juga belum tahu kan, masih awam banget untuk melihat-melihat sekitar gitu. Siap begitu, terima kasih Mas sudah menemani kita dalam video kuliah dari Komunikasi Lintas Budaya. Kami sangat senang berada di sini untuk mempelajari komunikasi yang terjalin, apalagi dengan kaitannya budaya kan dan agama juga Konghucu itu sendiri. Dan ada Jaki, ada gimana? Oke teman-teman, itu saja podcast obrolan kita bersama Kak Willy di konten Kuning Miau ini ya. Mungkin itu saja. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Dadah.